Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, berjumpa lagi bersama saya Agus Karisman pada video podcast Belajar Tani di episode kali ini. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengetahui tekstur tanah secara sederhana dan apa saja manfaat yang kita bisa dapatkan dari mengetahui tipe tekstur tanah tersebut. Yuk, simak video berikut ini. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Oke sahabat Mutiara, kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu mengenai bagaimana cara mengetahui tipe tekstur tanah dan apa saja manfaatnya. Pertama yang kita perlu ketahui adalah jika kita bercocok tanam di tanah, tentu media utama yang akan menjadi perhatian kita adalah tanah itu sendiri. Nah, kita tahu tanah sebagai pendukung tanaman itu memiliki 3 sifat secara umum, yaitu sifat fisiknya, sifat kimianya, dan sifat biologinya. Sifat fisik ini ya salah satunya adalah tekstur, ya struktur, ya seperti warna juga itu termasuk dalam sifat fisik tanah. Kemudian sifat kimia itu juga ada namanya pH tanah, kemudian ada KTK, kandungan CO organik dan lain-lain. Nah, seperti kita ketahui misalnya KTK yang baik misalnya nilainya antara 300 mili ekuivalen, atau nilai pH yang optimal untuk bercocok tanam adalah sekitar 5,5 sampai 6,5. Nah, untuk biologi tanah terutama adanya beberapa bakteri yang berfungsi sebagai katalisator atau pelarut ya fosfat, ya nitrifikasi dan lain-lain. Ya, selain adanya, ya kita tahu di tanah juga secara biologi ada beberapa jamur tular tanah yang nanti bisa mempengaruhi ke kesehatan tanaman kita semua juga. Oke, itu kalau misalnya dari 3 sifat umum, ya ada sifat fisik, kimia, dan biologi. Nah, kita masuk misalnya untuk di episode kali ini kita akan lebih fokus ke sifat fisik, terutama adalah tekstur tanah. Ya, tekstur tanah adalah kita tahu dia menentukan daya pegang air dan juga unsur hara. Nah, hal ini tentu juga berpengaruh terhadap interval dan dosis pengairan ataupun pemupukan. Nah, biasanya di tekstur tanah dengan daya pegang airnya rendah, maka pemupukan akan dilakukan secara sedikit-sedikit, tetapi akan lebih sering intervalnya. Tetapi jika daya pegang airnya itu tinggi, maka program pemupukan itu bisa dengan dosis yang lebih banyak, ya, dan dengan interval yang lebih lama. Nah, tekstur tanah ini biasanya dibagi menjadi 3 fraksi utama, yaitu ya pasir, debu, dan liat. Nah, presentasi dari fraksi debu dan liat ini nanti menentukan tipe tekstur tanah di kebun kita. Nah, untuk mengetahui tipe tekstur tanah ya secara sederhana, ya sebetulnya ya memang idealnya kita melakukan analisa di lab pertanian ataupun di laboratorium tanah. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengetahui secara sederhana dan secara cepat, kita bisa melakukan jar test. Nah, jar test ini ya seperti dilihat di presentasi ini, kita bisa menggunakan gelas ataupun bekas air mineral ataupun apa ya. Nanti kita masukin tanah, ya sampel-sampel tanah yang ada di kebun kita, lalu kita masukkan ke dalam gelas tersebut, kemudian kita tambahkan air ya sampai jenuh, kemudian kita kocok-kocok ya sampai betul-betul homogen.
Nah, ketika sudah homogen kita diamkan ya minimal 1 kali 24 jam. Nah, jika kita melakukan hari ini misalnya jam 12 siang, maka kita cek besoknya jam 12 siang juga. Nanti biasanya kalau berhasil itu akan terjadi segregasi atau pemisahan fraksi ya. Jadi nanti biasanya di bagian bawah itu karena dia lebih berat dan lebih kasar biasanya adalah fraksi pasir. Nanti misalnya di tengah-tengah itu adalah fraksi debu, dan terakhir adalah liat karena dia sangat ringan sekali, dan liat itu akan ada di bagian atas atau di permukaan. Nah, misalnya seperti di gambar ini yang sahabat mutiara bisa melihat, misalnya contoh ini yang sudah dilakukan misalnya dari sampel tanah yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut, kita bisa lihat misalnya pasirnya ternyata ya dari 100% ada 65%, terus kemudian debunya ada 20% dan liatnya ternyata 15%. Nah, ketika kita tahu ya kita perkirakan misalnya pasir ada 65%, debu 20% dan liatnya ini 15%. Nah, kita ingin tahu ini tipe teksturnya apa. Nah, sahabat mutiara semua itu harus punya namanya segitiga tekstur tanah. Nah, segitiga tekstur tanah ini bisa di Google, ya bisa dilihat. Biasanya ada dalam bentuk bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Nanti download aja yang dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak ya segitiga tekstur tanah ini. Nah, seperti sahabat mutiara bisa lihat, misalnya ini dari atas terus ke kanan bawah ini adalah ya nilai debu. Kemudian dari kanan bawah ke kiri bawah ini adalah fraksi atau nilai pasirnya. Kemudian dari kiri bawah ke atas ini adalah nilai presentasi liat. Nah, misalnya tadi nilainya adalah pasirnya 65%, maka kita cek di mana nilai pasir 65%. Nah, seperti ini ada di sini ya. Ya dekat-dekat daerah yang warna ungu. Kemudian nanti fraksi debunya juga kita sesuaikan dengan nilainya misalnya 20% ya. Kita tarik juga, oh ini kita tandain 20%-nya di sini. Kemudian ada fraksi liatnya 15% juga, kita cek juga, oh ternyata liatnya di sini. Nah, ada 3 titik temu di sini antara fraksi pasir, debu dan liat. Ternyata ini jatuh di lempung berpasir ya atau sandy loam. Nah, kita tahu nih secara sederhana berarti tipe tekstur tanah di kebun kita adalah sandy loam. Nah, ini kalau kita tahu tekstur tanah kita misalnya sandy loam ataupun misalnya yang lain, apa manfaatnya? Tentu kita akan simak di slide berikutnya. Tapi sebelum itu, sahabat mutiara pasti sudah tahu kan, misalnya kalau nilai pH tanah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jika dilihat misalnya dari diagram ini atau tabel ini, ya pH optimal untuk menyerap unsur hara adalah di range ya sekitar 5,5 atau 6 sampai ke 6,5. Jika nilai pH-nya ini adalah di bawah nilai tersebut ataupun di atas, maka tanaman itu tidak akan bisa menyerap unsur hara secara optimal. Nah, ini tentu akan berpengaruh ke tingkat efikasi atau efektivitas penyerapan pupuk yang kita aplikasikan. Nah, seperti sahabat mutiara bisa lihat di slide ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambaran kondisi di lapangan, di mana jika tanah diaplikasikan kapur ya pertanian atau dolomit ya, sehingga nilai pH tanahnya juga bisa optimal, dan tentu juga selain dikasih kapur pertanian atau dolomit ya, dengan program pemupukan juga yang sudah tepat, maka tanaman akan tumbuh dengan optimal. Tetapi sahabat mutiara bisa lihat ya, jika tanaman ternyata sudah dikasih pupuk tapi ternyata pH-nya tidak optimal, ternyata pertumbuhan tanamannya juga tidak bisa tumbuh dengan optimal. Ya, apalagi kalau misalnya tanamannya sudah tidak dipupuk dan tidak juga diberikan kapur, maka tanaman juga akan sangat merana ya pertumbuhannya. Oleh karena itu, nilai pH ini sangat penting gitu untuk sebagai acuan kita menentukan rekomendasi pemupukan ke depannya. Nah, ini ada beberapa ya dokumentasi gitu kan, contoh cara mengukur pH tanah ya. Sahabat mutiara bisa memakai ya yang paling mudah sih yang biasanya kami pakai ini adalah
pH meter yang tinggal ditusukkan saja ke tanah, ya kita tunggu misalnya beberapa menit, biasanya 1 menit, 2 menit juga nilainya juga akan keluar. Tapi ya kalau bisa kita tancapkan bukan di tanah yang benar-benar kering atau benar-benar basah baru hujan. Ya kalau bisa sih agak lembab gitu kan. Tapi jangan juga menancapkan pH meter ini di tanah atau dekat pupuk, karena nanti nilainya akan bias seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tanaman, ya misalnya contoh tanaman cabai atau terong atau apa, terus kita menancapkan pH meternya dekat perakaran tanaman tersebut yang notabene biasanya selalu kita kasih pupuk baik itu secara tabur ataupun kocor. Jadi kalau bisa sih ngambil sampelnya tanahnya yang masih alami gitu, masih belum sering kita pakai untuk tanaman ditanam di situ. Oke, sahabat mutiara juga bisa melihat ternyata nilai pH mendekati 6,5 itu perakaran tanaman bisa lebih dalam lagi. Nah, kalau misalnya perakaran ini bisa lebih dalam, tentu penyerapan unsur hara juga akan lebih maksimal jika dibandingkan jika nilai pH-nya itu masam ya, semakin di bawah 6,5 seperti di gambar ini ada dari 5,2 atau 5,5. Nah, nanti dengan nilai pH yang semakin masam, tentu perakaran juga ya akan semakin dangkal, sehingga ya penyerapan unsur hara tadi tidak akan maksimal seperti itu. Nah, itu sebelumnya saya pernah jelaskan ke sahabat mutiara. Terus apa pentingnya kita tahu kan tipe tekstur tanah? Nah, seperti di slide ini ya, sumbernya dari Loren and Maynard tahun 1988. Ternyata kita tahu ya, misal kita ambil misalnya perubahan pH tanah yang diharapkan dari nilai pH 4 misalnya sangat masam ke nilai pH 6,5. Jika tipe tanahnya itu teksturnya berpasir, ternyata hanya memerlukan kapur pertanian atau dolomit itu sebanyak 2,9 ton per hektar. Tetapi jika tipe tekstur tanahnya itu adalah lempung berpasir, ternyata memerlukan kapur pertanian atau dolomit sebanyak 5,6 ton per hektar. Nah, tapi jika tipe tekstur tanahnya adalah lempung, maka memerlukan kapur pertanian atau dolomitnya sebanyak 7,8 dan seterusnya, seperti yang sahabat mutiara bisa lihat di slide ya, tersebut. Jadi untuk menaikkan pH dengan nilai yang sama tapi tipe tekstur tanahnya itu berbeda, ternyata kebutuhan untuk kapur, kaptan ataupun dolomitnya ternyata berbeda juga. Oleh karena itu pengapuran itu tidak bisa sembarangan. Ya, sebetulnya untuk rekomendasi standar ini misalnya untuk beberapa tipe tekstur tanah, ya kalau bisa untuk menaikkan pH ini kita pakai kapur kaptan atau dolomit itu kurang lebih sebanyak 2 kilo per 10 meter persegi. Ya, 2 kilo per 10 meter persegi. Nah, aplikasinya itu kapan? Idealnya sih untuk pengapuran ini kita aplikasikan sebelum olah tanah, itu bisa. Jadi sebelum olah tanah, sebelum di traktor atau sebelum dicangkul, kita tabur secara merata di atas permukaan tanah. Nah, nanti ketika ya traktor untuk penggemburan ataupun ya cangkul di apa ya, petani mencangkul supaya tanahnya juga digemburkan. Nah, ketika ada kapur atau dolomit di atasnya, maka dolomit atau kapur tersebut akan tercampur dengan baik ke tekstur tanah tersebut, sehingga efikasinya juga akan lebih optimal. Tapi sebelumnya, jika sahabat mutiara ingin menggunakan kapur kaptan atau dolomit, tolong perhatikan juga nilai meshnya. Nah, apa itu nilai mesh dari kapur kaptan atau dolomit? Mesh itu adalah menunjukkan tingkat kehalusan dari kapur tersebut. Jika nilai meshnya semakin besar, maka kapur kaptan atau dolomit tersebut memiliki tingkat kehalusan yang lebih besar, seperti itu. Sahabat mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami, NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara. Kemudian baca juga artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Kemudian untuk
ada juga update kegiatan-kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga ya, bisa didapatkan di sosial media kami lainnya, yaitu Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Mungkin itu saja presentasi kali ini mengenai tekstur tanah dan manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa berjumpa kembali di video lainnya. Terima kasih. Sahabat Mutiara, untuk kesimpulan dari video podcast Belajar Tani kali ini, yaitu kita bisa mengetahui tipe tekstur tanah yang ada di kebun kita secara sederhana. Ya, kita bisa melakukan uji tes larutan seperti jar test seperti di video tadi, yaitu kita bisa memasukkan sampel tanah ke dalam, ya bisa gelas atau bekas botol air mineral, kemudian kita isi air sampai jenuh, kemudian kita kocok-kocokkan dan kita tunggu misalnya 1 malam sampai kita bisa lihat terjadi ada pemisahan fraksi antara pasir, debu, dan liat. Nah, dari kita tahu dari tipe tekstur tanah tersebut, keuntungannya adalah ya kita bisa menentukan itu nanti ke depannya rekomendasi pengapuran untuk menaikkan nilai pH tanah kita. Ya, karena kita tahu ya nilai pH tanah juga ternyata sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, jika pH tanah itu terlalu masam atau terlalu basah, maka penyerapan unsur hara pada tanaman juga tidak akan optimal. Sehingga jika nilai pH tanahnya optimal, maka pemupukan yang kita aplikasikan, maka efikasinya juga akan lebih optimal. Nah, itu saja kesimpulannya. Nah, sahabat Mutiara, jika video podcast kali ini dirasa bermanfaat, ya silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat Mutiara semua, supaya bisa menjadi motivasi kami untuk terus memproduksi lebih banyak video edukasi lainnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, tetap jaga jarak, dan selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.